Sore dok, Sore, ya sehat sore, dok. sehat, sehat. Saya sebentar Terima lagi kasih. nyamperin dokter dok. Ya, Saya lagi atur rundown-nya dulu nih buat yang acara tanggal 6. oh, oh, oke. Nanti kita ketemu di Ya, Bali nanti dok. kita ketemu di Bali ya. Ya, Semoga teman-teman yang Bapak Ibu juga yang hadir bisa ada yang ikut di Bali ya. Bisa kita apa namanya ya diskusi barangkali kalau memang masih ada yang ya kita. kalau bahasa halusnya mah kongko-kongko lah ya dok. Tadi bilang maunya kongko-kongko tapi malu bilang kongko-kongko karena masih masih PPKM kan jadi. Iya sih. Nah, jadi saya Ya, lagi atur rundown-nya dan saya ngeliat acaranya keren sih. Ini buat teman-teman yang bakal hadir. Ini mungkin acaranya nggak sebesar yang GWK kemarin atau annual rank mungkin yang teman-teman yang udah pernah datang gitu ya. Tapi ini pasti bisa ngebantu teman-teman banget deh di periode yang kali ini karena periode ini baru mulai kan, baru baru sehari loh. Dan bonusnya juga kayak kemarin atau tanggal beberapa saat yang lalu baru transferin semua kan. Harusnya sih pada masih semangat. Jadi biar periode ini momentumnya dapat lagi, biar teman-teman semuanya juga yang mungkin sekarang belum punya rank bisa Toreda, yang udah Toreda bisa Ronin, ya kan? Gitu terus aja, naik, naik, naik. Nah, ini balik lagi ke topik kita hari ini. Kita hari ini mau bahas apa, Dok? ya, kita hari ini Detailnya. mau bahas salah satu komplikasi dari diabetes ya, tentang ya luka diabetes namanya. Banyak kasus yang ada di sekeliling kita bagi penderita-penderita diabetes ya. Satu kondisi yang barangkali juga sulit buat para penderita ya karena umumnya luka diabetes itu kan sangat menyiksa boleh dibilang begitu ya kalau kondisinya semakin parah gitu. Nah, ini yang coba kita akan bahas sharing pada sore hari ini bersama Bapak Ibu. Ya siapa tahu ada yang memang menderita diabetes ya saat ini atau sudah ada yang mengalami komplikasi berupa luka diabetes ya. Nah, ini kita coba akan sama-sama sharing pengetahuan apa yang harus dilakukan ya untuk paling tidak mencegah terjadinya satu kondisi yang lebih fatal lagi ya itu yang kita mau ya. Oke, sebelum Ya. Dokter Buana mulai, saya cuma mau pesan, sering ya teman-teman, maksudnya ini ya curhatan saya aja sih. Maksudnya, dan emang beberapa ada komplainan juga dari yang lain, mungkin dari penonton lain. Teman-teman kalau yang buka kamera, ya kan, jangan sembarangan memegang hal-hal yang nggak harus dipegang. Jangan membawa kameranya karena ini bisa kita di sini ada 100 orang, kita semuanya bisa ngelihat kan teman-teman semuanya ngapain. Jadi maksudnya kayak kemarin itu contoh ada yang dibawa mandi, jangan ya teman-teman ya. Handphonenya ntar rusak loh kalau dibawa mandi beneran. Udah, kalau nonton nonton, kalau misalnya mau mandi ya mungkin bisa dimatiin dulu kameranya gitu ya kan, biar lebih aman, damai, tentram buat semuanya juga. Jadi lebih enak aja gitulah. Oke, itu aja sih pesan saya. Silakan dok, mungkin kalau mau dimulai. Ya, oke, terima kasih Pak Angga. Selamat sore Bapak Ibu. Kita mulai sharing tentang satu penyakit yang sudah sangat sering kita bahas di lewat Zoom edukasi medis ya melalui apa namanya acara-acara AFC ya. Ini hari ini kita akan bahas tentang luka diabetes ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, penyakit yang satu ini banyak sekali diderita oleh masyarakat ya, baik di Indonesia maupun di dunia, dan kelihatannya jumlahnya juga semakin meningkat ya. Nah, sekarang untuk kita yang di komunitas member AFC ya, saya sih berharap dengan adanya edukasi semacam ini kita bisa lebih menghindari ataukah mencegah paling tidak ya kondisi-kondisi yang sudah kita alami sekarang ini, atau kita mencegah supaya anggota keluarga kita yang tadinya punya resiko kita tidak ada jatuh ke dalam kondisi diabetes, apalagi sudah jatuh ke komplikasi diabetes.
Nah, ini yang penting sekali buat kita ya, Bapak Ibu, sangat sangat bersyukur sekali ya sebenarnya kita, karena setiap hari Sabtu ada dokter-dokter ya, selain saya ada juga dokter-dokter sejawat saya yang memberikan edukasi berbagai macam masalah-masalah kesehatan yang kita alami sehari-hari ya. Oke, untuk lebih detailnya saya izin untuk share screen. Ya, sudah dilihat ya. Oke, kita akan bahas tentang diabetic wound ya, atau luka diabetes ya. Dalam kondisi seperti ini apa sih yang harus kita lakukan ya untuk mengatasi luka diabetes ini ya. Tapi sebelumnya kita coba akan bahas dari awal ya. Mungkin ya dari sisi definisi tentang diabetes seperti apa ya. Jadi suatu penyakit atau gangguan metabolisme ya. Jadi tapi ini sifatnya yang kronis. Jadi ada yang akut, ada yang kronis. Kronis itu maksudnya jangka panjang ya. Kejadiannya terjadi sudah lebih dari 3 bulan biasanya. Itu kita sebut sebagai kronis dengan berbagai macam penyebab ya. Berbagai macam penyebab. Jadi penyebabnya bukan hanya ada satu ya, tapi karena ini multi etiologi ya. Multi etiologi itu artinya banyak penyebab yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah ya. Jadi diabetes ini adalah tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan ya metabolisme karbohidrat ya, lipid ini lemak dan protein ya, akibat dari kurangnya fungsi dari insulin. Nah, ini jadi penekanannya adalah tingginya kadar gula darah di dalam darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat ya, lemak dan protein. Nah, diabetes ini disebabkan karena adanya gangguan di dalam darah ya, sehingga tubuh tidak mampu mempergunakan glukosa ya yang harusnya bisa tersimpan di dalam sel, atau sehingga glukosanya itu menumpuk di dalam darah. Nah, jadi glukosa itu memiliki peranan di dalam pemberian energi kepada sel. Nah, kalau sel yang harusnya menerima glukosa ini terjadi satu gangguan, ya maka glukosanya akan balik lagi ke peredaran darah. Nah, inilah yang menyebabkan kalau kita ukur melalui satu alat ya tester, maka terbaca bahwa gula darahnya melebihi dari normal. Nah, kondisi inilah yang kita sebut sebagai diabetes. Nah, sedangkan apa itu ulcus diabeticum ya, ataukah luka diabetik? Ya, suatu kondisi di mana ditemukannya infeksi ya, harus didahului oleh infeksi. Kemudian ada tuka ataukah luka ya, atau sampai dia masuk ke dalam jaringan kulit yang paling dalam. Nah, luka diabetik ini yang paling sering itu terjadi pada tungkai atau pada kaki ya. Kenapa itu terjadi? Ya, oleh karena daerah kaki itu daerah yang paling jauh dari jantung, daerah yang paling perifer, daerah yang paling ya area yang paling jauh dari jantung, yang notabene darah tersebut akan tersalurkan melalui arteri ya. Jadi daerah yang paling jauh di sana yang paling beresiko ya terjadinya luka diabetes ini. Ya, jadi itu definisi-definisi yang kita harus kenal dulu ya, supaya kita bisa lebih memahami. Nah, Bapak Ibu, ini juga seringkali kita sudah dengar ya, apa sih penyebab dari diabetes itu? Yang pertama, karena memang ada faktor keturunan ya, ada faktor keturunan, ini memang jelas sekali ya pengaruhnya. Jadi misalnya ada nenek ataukah kakeknya sudah memiliki penyakit diabetes, ataukah orang tuanya langsung ya memiliki penyakit diabetes, itu juga bisa akan menurunkan kepada anaknya ataukah cucunya ya. Tapi yang paling penting adalah mengenai faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan dalam hal ini adalah gaya hidup ya.
Jadi gaya hidup, misalnya makanan yang terlalu berlebih, yang mengandung karbohidrat, ya, kurangnya olahraga, stres yang berlebihan, dan faktor-faktor yang lain. Ya, banyak sekali faktor. Nah, perpaduan dari faktor keturunan dan faktor lingkungan ini juga akan meningkatkan risiko akan terkenanya diabetes. Ya, nah akibatnya apa? Ini oleh karena insulin kurang jumlahnya, bisa oleh karena penyebabnya oleh karena insulin berkurang jumlahnya, atau ada insulin tetapi kurang baik kerjanya. Ya, jadi ada dua kondisi yang memang menyebabkan terjadinya diabetes. Ya, oke. Nah, siapa saja sih yang memiliki resiko untuk terjadinya diabetes ini? Ya, kita ada beberapa faktor-faktor risiko ataukah orang-orang yang memang memiliki potensi. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki umur lebih dari 40 tahun. Ya, ya kita tahu apa namanya dari sisi minggu lalu kita pernah bahas ya mengenai apa namanya penuaan. Jadi mulai umur 35 sampai 40 tahun itu sudah mulai muncul penyakit-penyakit kronis ya. Nah, sekarang ini termasuk kelompok diabetes ini bahwa umur lebih dari 40 tahun ini juga memiliki potensi ya. Kemudian kegemukan ya, kegemukan ini jelas sekali faktor risikonya. Hipertensi juga demikian ya. Nah, riwayat DM ya, diabetes mellitus dalam keluarga. Kemudian ibu-ibu yang pernah melahirkan bayi yang memiliki berat badan yang berlebih itu juga memiliki potensi ya. Pernah diabetes sewaktu muda, juga sewaktu melahirkan ya. Kemudian hiperkolesterolemi, peningkatan kolesterol ya, dan gangguan toleransi glukosa. Ya, gangguan toleransi glukosa ini apa namanya satu kondisi apa namanya belum termasuk satu apa namanya diabetes ya, tapi melebihi dari kadar gula yang normal. Nah, inilah kelompok-kelompok yang memiliki risiko tinggi untuk terkena satu diabetes mellitus. Apakah Bapak Ibu ada dalam kondisi yang seperti ini? Ya, itu nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawabnya itu ya. Nah, bagaimana kita bisa mendiagnosa diabetes itu ya? Yang pertama adalah dari gejala-gejala klinis ya. Nah, gejala klinis ada gejala khas dan gejala-gejala yang lain. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang sudah apa namanya yang sudah terkena diabetes mungkin sudah pernah mengalami yang kita sebut sebagai gejala khas ini ya. Mungkin yang kita sering kali dengar adalah 3P ini ya, poliuri, polipagi, dan polidipsi. Ya, poliuria ini artinya sering kencing ya, poliuria. Biasanya pasien menderita diabetes ini yang pada malam hari ya, pada malam hari yang biasanya kencing hanya sekali 2 kali ini malah melebihi sampai 10 kali, 15 kali. Ya, bagi masyarakat awam, kondisi-kondisi awal yang seperti ini dianggap sesuatu yang berlebih, misalnya karena tadi malamnya saya minum banyak, ini karena oleh cuaca yang terlalu dingin misalnya, kalau memang tanda-tanda seperti itu ada dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin saja memang iya, tapi apakah tanda-tanda seperti ini terjadi berhari-hari enggak ya, terjadi seterusnya enggak dalam kehidupan itu. Nah, kalau seandainya terjadi seperti itu, kita wajar kita harus curigai jangan-jangan ini adalah gejala dari gejala awal dari diabetes ya, itu poliuria. Yang selanjutnya adalah polipagia. Ya, polipagi ini pagi itu artinya makan ya, jadi cepat lapar, jadi makannya banyak dan pingin makan terus gitu ya. Tetapi nanti kalau biasanya orang makan kan kondisi tubuhnya pasti akan mengalami kegemukan biasanya. Tapi ini banyak makan tetapi badannya malah kurus. Nah, ini sangat sekali berbeda ya. Kemudian banyak makan juga disertai dengan sering minum ya, sering minum walaupun kondisinya tidak panas begitu ya, tapi pasiennya sering minum. Jadi memang ada kaitannya orang sering minum dengan sering kencing ya, tetapi dalam hal ini kalau ini terjadi ketiga-tiganya ya, gejala-gejala khas ini terjadi ketiga-tiganya disertai dengan perasaan lemas ya, yang tanpa satu sebab begitu ya. Kemudian ada suatu penampakan berat badannya yang turun drastis
ya, berat badan yang turun drastis. Ini sangat berlawanan sekali, padahal pasiennya makannya banyak, tapi kok berat badannya turun. Nah ini ya gejala khas yang seperti ini merupakan gejala yang memang kita bisa lihat, ya. Nah di samping ada gejala-gejala yang lain. Nah, gejala-gejala yang lain ini bila mana kondisi ini bisa terjadi sudah dirasakan lama, ya. Ini sudah merupakan satu komplikasi. Misalnya ada gatal-gatal, ada mata kabur, ya, ada impoten, kemudian ada gatal-gatal di daerah-daerah sensitif dan kesemutan dan lain sebagainya. Bisa juga oleh karena ada luka yang tidak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Ini juga satu tanda-tanda mengarah ke diabetes. Ini kalau kita lihat dari gejala klinis, ya. Sekali lagi ada gejala khas, ada gejala yang lain-lain yang menunjang. Oke. Kemudian dari kalau misalnya ada pemeriksaan laboratorium, suatu saat misalnya Bapak Ibu ingin memeriksakan medical check up misalnya, di saat itu baru kita ketahui bahwa gula darah mengalami peningkatan atau apa namanya melebihi dari kondisi yang normal, ya. Nah, jadi bila mana apa namanya gejala klinis tidak diketahui secara khas, ya, ataukah tidak dimiliki secara khas. Nah, ini bila mana kita lakukan pemeriksaan laboratorium, di sana ada satu angka yang bisa kita jadikan sebagai acuan, ya, karena ini penentuan kapan seseorang disebut sebagai diabetes tentu ada suatu nilai standarnya. Itulah nanti akan kita bisa berbicara bahwa oh sekarang ataukah saat ini Anda ataukah saya sedang menderita diabetes karena gula darah puasa saya sekian, ya, gula darah 2 jam setelah makan saya sekian, ataukah gula darah acak saya adalah sekian. Nanti nilai-nilai yang muncul di dalam pemeriksaan laboratorium itu bisa kita gambarkan kapan kita sebut sebagai diabetes. Nah, Bapak Ibu, apa yang perlu kita perhatikan, ya? Yang perlu kita catat adalah bahwa kadar glukosa darah yang tinggi ini kadang-kadang tidak kita rasakan, terutama adalah di saat-saat gejala awal muncul. Ya, makanya pada saat kita seperti kita merasakan bahwa tubuh kita itu seperti hal yang normal saja yang kita rasakan. Tetapi biasanya pada saat gula darah kita mulai tinggi, ya, di saat kondisi tertentu, gejala-gejala khas yang tadi saya sebutkan itu, ya terutama di 3P itu, ya, jadi poliuri, polidipsi, polipagi itu biasanya sudah mulai muncul. Nah, cuman penderita itu tidak mengetahui bahwa gejala-gejala itu merupakan adalah gejala khas daripada diabetes. Itu masalahnya. Sehingga penderita tidak melakukan pemeriksaan lanjutan. Ya, tidak melakukan pemeriksaan lanjutan sampai pada akhirnya terjadi satu kondisi yang tidak tertahankan. Misalnya ada gejala yang memang dampak daripada kenaikan gula darah ini menyebabkan dia merasakan tidak enak badan dan dia sakit, ya, kemudian baru melakukan pemeriksaan ke dokter. Nah, di sanalah dokter mendiagnosa dirinya baru didiagnosa sebagai diabetes, ya. Nah, memang gula darah yang tinggi ini memang bahaya, ya, memang berbahaya, tapi akan lebih berbahaya lagi, ya, bila mana sudah muncul suatu komplikasi, ya. Jadi yang nanti kita bisa ambil pembelajaran dari materi pada sore hari ini adalah dengan Bapak Ibu sekarang sudah mengetahui satu informasi yang saya sampaikan bahwa yang kita ingin cegah pada saat Bapak Ibu saat ini sedang menderita diabetes adalah jangan sampai diabetes tersebut akan menimbulkan satu komplikasi, apapun jenis komplikasi yang akan muncul, ya. Yang kedua, jangan sampai nanti anggota keluarga kita, ya, kita sudah tahu bahwa ada risiko-risiko yang bisa muncul pada anggota keluarga kita, apakah cucu kita ataukah anak-anak kita. Itu jangan sampai juga akan menimbulkan ataukah muncul penyakit diabetes, ya. Nah, khusus untuk yang komplikasi ini, apabila itu sudah mulai muncul, ini sangat akan berbahaya. Karena apa? Ya, ini tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, artinya kalau kondisi itu sudah ada satu komplikasi ke daerah ada luka diabetes, ya, ada kondisi komplikasinya ke
ke jantung, ada ke ginjal, ada ke otak dan sebagainya. Itu memang kondisi-kondisi yang akan susah untuk kita kembalikan ke kondisi yang semula. Ya, nah ini adalah sangat penting sekali untuk kita cegah ya agar kondisi diabetes kita itu tidak sampai ke arah komplikasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini pengetahuan umum lagi ya, daerah ataukah organ mana saja yang bisa terkena ya komplikasi. Ya, yang pertama bisa gangguan pada mata yang kita sebut sebagai retinopati diabetik. Ya, kadang juga para pasien mengalami katarak yang lebih awal ya oleh karena sel-sel pada mata sudah mengalami kerusakan. Kemudian kerusakan pada ginjal yang kita sebut sebagai nefropati diabetik ya. Jadi gangguan fungsi ginjal yang menyebabkan penurunan fungsinya oleh karena terlalu tingginya kadar gula di dalam darah yang demikian lama. Pada saraf juga terjadi sebagai neuropati diabetik ya. Fungsi saraf itu ada 3, ada saraf sensorik, motorik, dan otonom ya. Itu juga mengalami penurunan fungsi ataukah tidak berfungsi sama sekali. Ini juga nanti akan sangat kental sekali ya peranannya tentang bagaimana munculnya luka diabetes ya. Kemudian masalah pada kaki dan kulit ini nanti yang akan kita bahas dan penyakit-penyakit kardiovaskuler misalnya serangan jantung ya ataukah penyumbatan-penyumbatan pada pembuluh darah ya. Dan kondisi-kondisi yang lain ya, termasuk organ-organ yang lain juga bisa merupakan satu komplikasi dari diabetes ini. Bapak Ibu, mungkin ini pengalaman ya, pengalaman yang sering kali Bapak Ibu bisa juga memang Bapak Ibu alami ataukah sering kita melihat pada orang-orang tertentu yang awalnya hanya luka yang kecil ataukah hanya berupa bisul yang kecil saja ya di daerah di daerah kulit gitu ya. Darah kulit, kemudian kita anggap bahwa itu karena kecil kita abaikan ya. Nah, bisul ini kadang ada satu kondisi terjadi proses peradangan di sini di sekelilingnya ya, bisa juga mulai sudah ada infeksi dan merasakan gatal ya. Tidak sadar bahwa garukan-garukan kecil kita itu akan mengganggu ya darah bisul ini sehingga mulailah terjadi infeksi. Lambat laun ya bisul yang kecil ini bisa berubah menjadi kondisi yang seperti ini ya. Nah, ini bisa saja terjadi dalam kondisi seperti ini ya pada saat memang kondisi pertahanan dari tubuh kita itu sudah mengalami perburukan ya. Artinya cepat sekali kulit kita ya itu terinfeksi oleh kondisi ada karena bakteri ataukah karena jamur ataukah karena organ-organ mikroorganisme yang lain yang bisa menginfeksi darah dari bisul yang kecil ini sehingga kondisinya memang menjadi besar seperti ini. Nah, tentu ya kita mulai kebingungan gitu. Kenapa luka yang dari bisul bisa menjadi lukanya seperti besar seperti begini gitu ya. Nah, mulailah kita akan mencari-cari ini apa sih penyebabnya. Ya, salah satu yang kita takutkan adalah jangan-jangan luka yang dari kecil menjadi besar ini akibat dari diabetes itu ya. Oke, tadi kita sudah menjelaskan tentang komplikasi ya. Jadi komplikasi diabetes bisa salah satunya pada luka diabetes ya, terjadinya infeksi, ada perlukaan ya, atau bisa menimbulkan satu gangren. Nah, gangren ini nanti saya jelaskan ya. Nah, ini sebagai data saja ya bahwa di Amerika 45% sampai 83%. Ini penelitian ya, 120.000 pasien dilakukan amputasi ya. Amputasi itu pemotongan organ ya, terutama di daerah ekstremitas, daerah tangan, atau di kaki yang terkena diabetes. Ini tinggi sekali ya Bapak Ibu ya, antara 45 sampai 83% dari 120.000 ya. Nah, amputasi ini itu terjadi 15 sampai 46 kali terjadi pada pasien dibandingkan daripada pasien yang tidak terkena diabetes, itu maksudnya ya. Jadi pada penderita diabetes memiliki 15 sampai 46 kali lebih besar ya akan dilakukan amputasi dibandingkan dengan pasien yang tidak menderita diabetes. Nah, tentu kita berpikir begini ya. Kenapa bisa sampai terjadi luka gitu ya? Padahal
sebelumnya kaki saya ataukah kulit saya masih aman-aman saja misalnya begitu. Tapi kenapa tiba-tiba terjadi satu proses luka gitu? Ya, ini jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 faktor utama penyebab ya kenapa munculnya satu luka. Yang pertama adalah neuropati ya. Neuropati itu satu kondisi yang fungsi dari saraf ataukah sel-sel saraf itu mengalami penurunan bisa karena kerusakan dan kematian sel-sel saraf sehingga fungsinya ya yang tadi saya sebutkan fungsi sensoriknya ya merasakan rasa, fungsi motoriknya untuk pergerakan dan fungsi otonomnya itu berfungsi nanti ya untuk apa namanya keringat ataukah tekanan darah dan sebagainya itu mengalami penurunan. Itu kondisi untuk di neuropatik ya. Kemudian disertai dengan buruknya sirkulasi. Ya, buruknya sirkulasi ini maksudnya aliran darah yang menuju ke daerah kulit atau ke daerah organ tertentu misalnya pada kaki itu mengalami penurunan oleh karena terjadinya satu gangguan aliran darah. Ya, dalam hal ini adalah penurunan aliran darah ke daerah tersebut oleh karena banyaknya penumpukan-penumpukan kerak ya pada daerah permukaan dari aliran darah pembuluh darah tersebut, inilah yang menyebabkan aliran darahnya semakin berkurang ya. Yang ketiga adalah menurunnya resistensi terhadap infeksi. Jadi pada daerah tersebut mulai terjadi ketidakmampuan dia untuk menahan infeksi bila mana daerah tersebut mulai ada celah ya kuman itu masuk ke dalam kulit. Nah itu. Jadi 3 hal inilah yang berkombinasi menimbulkan kapan terjadinya suatu proses luka itu ya. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi ya mengenai 3 hal ini. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu mungkin ya bagi Bapak yang atau Bapak Ibu yang memakai handphone mungkin tidak terlalu jelas ya ininya. Karena tulisannya agak kecil-kecil ya. Jadi bagi penderita diabetes itu ada 2 hal utama. Yang pertama adalah terjadinya neuropati, ya. Kemudian ada kelainan vaskuler. Ya, kelainan vaskuler ini kelainan bara pembuluh darah, ya. Nah, bila mana terjadi satu proses trauma, proses luka, ya, proses luka, maka ini akan penggabungan dari neuropati dan kelainan vaskuler ini menyebabkan nanti terjadi penurunan respon dari imun, ya, penurunan respon imun terhadap infeksi. Jadi itu. Jadi memang ada satu proses trauma dulu ya pada daerah itu, misalnya ada benturan, ya ada tertusuk suatu jarum ataukah benda tajam, ataukah kulit kita terpapar oleh karena rasa panas misalnya yang terlalu berlebihan sehingga memang sih pada saat itu kita tidak merasakan apa-apa ya. Karena apa? Karena neuropati ya, karena rangsang sensoriknya pada saat itu sudah mulai hilang. Jadi rasa sakit itu sudah mulai hilang gitu ya. Jadi satu contoh gini, penderita diabetes misalnya jalan-jalan ya, jalan-jalan tidak memakai alas kaki misalnya. Pada saat itu terjadi ada telapak kakinya tertusuk jarum. Ya, tertusuk jarum atau tertusuk benda keras apalah gitu ya. Dia tidak rasa sama sekali ya, tidak merasakan sama sekali oleh karena apa? Karena neuropati ya. Jadi rangsang sensoriknya, rangsang rasa sakitnya sudah hilang sama sekali. Nah, ini karena merasakan tidak ada yang sakit, maka penderita mengatakan bahwa ya tidak terjadi apa-apa. Loh, kenapa tidak keluar darah? Ya, misalnya seperti itu. Atau keluar darahnya mungkin sedikit ya. Oleh karena apa? Oleh karena terjadi kelainan vaskuler. Ya, daerah yang mengalami luka tersebut atau ke daerah yang tertusuk di sana, ternyata memang aliran darahnya sudah berkurang. Jadi kalau sudah aliran darah berkurang, bagaimana mungkin tempat kulit yang tertusuk tersebut mengeluarkan darah? Jadi seperti itu. Nah, karena penampakan yang seperti itu, jadi seolah-olah kakinya tidak merasakan ada hal yang sakit. Jadi ini didiamkan. Nah, baru besoknya atau 2 harinya baru muncul, ya, baru muncul suatu keluhan ya, tiba-tiba kakinya bengkak, merah dan sebagainya. Nah, karena pada saat itu karena dia tertusuk benda tajam itu menandakan bahwa ada kuman ya, apakah bakteri ataukah jamur misalnya ataukah virus itu sudah masuk ke dalam tubuh. Nah, karena pas pada saat itu respon imun terhadap infeksinya lagi turun
ya, lagi turun, maka muncullah suatu luka yang kita sebut sebagai luka diabetik. Nah, bayangkan kalau luka diabetik ini tidak tertangani dengan bagus, ya, dipandang sebagai apa namanya, hal yang sederhana, itu maka muncul kita sebut sebagai gangren. Ya, kalau sudah ada gangren, kakinya sudah menghitam semua, ya, itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Pada saat itu baru dibawa ke rumah sakit, dokter bedahnya atau dokter bedah tulangnya mengatakan bahwa ini perlu diamputasi saja karena sudah fungsinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi, nah ini gambaran secara umum Bapak Ibu untuk menjelaskan bagaimana terjadinya luka diabetes, ya. Nah, jadi sekali lagi kalau terjadi pada masalah-masalah pada kaki ini karena yang pertama adalah penggabungan dari neuropati, ya, kemudian ischemic itu adalah kekurangan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah, ya, kemudian infeksi pada jaringan, ya. Nah, coba lihat di gambar ini, ya, kenapa bisa sampai terjadi ini. Bapak Ibu, saya selalu menjelaskan masalah ini pada kaki, ya, tidak dalam artian bahwa daerah-daerah tertentu ataukah pada tangan, pada punggung, pada kulit yang lain itu tidak terkena, ya, tetapi ya akan sama saja penjelasannya. Tapi yang saya katakan bahwa daerah kaki ini memang sangat concern yang kita perhatikan pada penderita diabetes karena memang kaki yang kita pakai adalah sebagai anggota gerak, ya, bila mana kaki tidak bisa kita pakai tentu akan menyulitkan buat penderita. Makanya kita lebih concern, ya, untuk menjelaskan luka diabetes yang terjadi pada kaki, ya. Nah, makanya seringkali kita lihat, kita bisa baca bagaimana kita harus melakukan perawatan kaki, ya, pada penderita diabetes, ya, buat Bapak Ibu, ya. Jadi ini sebagai tips saja apa yang harus kita bisa lakukan. Yang pertama adalah cuci kaki tiap hari dengan air hangat, ya, dan keringkan segera. Ya. Jadi jangan biarkan kakinya kering, ya, jangan biarkan kakinya karena pada umumnya kaki diabetes itu biasanya kering, ya, oleh karena fungsi dari saraf otonomnya itu sudah mulai berkurang di sana. Jadi kelenjar-kelenjar keringat ini sudah mulai tidak terjadi berfungsi dengan baik. Ya, makanya ini sering harus dilakukan pencucian. Yang pertama untuk menghilangkan kotoran, ya, ataukah mempercepat menghilangkan dari sel-sel kulit yang sudah mati itu memang kita harus segera kita hilangkan. Ya, kemudian jangan gosok kaki terlalu keras, ya, karena memang darah tersebut memang sudah sangat sensitif sekali. Hindari pemakaian bahan kimia atau plester yang kuat, ya, ini menghindari, ya. Jadi kalau plester yang terlalu kuat melekat di dalam kulit itu menyebabkan suatu proses yang luka. Kemudian potong kuku jari kaki yang rata tapi jangan terlalu dalam, ya, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, ini pengikisan kalus. Jadi kalus itu daerah yang menebal, ya, di daerah telapak kaki pada umumnya itu memang harus memang harus dikikis, ya, karena di situ bisa nanti menyebabkan posisi kaki nanti tidak rata sehingga terjadi penekanan yang terlalu berlebih pada daerah itu juga harus dilakukan perataan. Kemudian beri pelembab, ya, tetapi hindari penggunaan di sela jari kaki. Nah, beri pelembab ini maksudnya biar kondisinya tidak terlalu kering. Ya, penggunaan di sela jari kaki ini nanti akan menyebabkan satu kelembaban yang terlalu tinggi, nanti mempercepat juga tumbuhnya jamur. Ini yang juga kita harus hindari, ya. Kemudian inspeksi kaki setiap hari, ya. Gunakan cermin, ya, pada daerah-daerah yang memang sulit untuk kita jangkau, ya, bisa kita bantu. Siapa tahu memang daerah tersebut ada ada bekas luka misalnya, ataukah ada paku payung misalnya yang tertancap begitu, yang kita tentu itu tidak akan disadari oleh penderita diabetes, ya. Maka kita perlu bantuan. Kemudian rasakan perubahan temperatur, ya. Biasanya pada daerah kaki yang mulai gangguan aliran darah itu temperaturnya biasanya dingin dia, ya. Nah, kalau sudah mulai dingin-dingin itu perlu kita curigai, ya. Kemudian hindari kontak dengan benda panas atau terlalu dingin. Nah, ini yang saya selalu sarankan bagi penderita diabetes, jangan sekali-sekali jalan keluar rumah itu dengan kaki telanjang, ya. Jadi usahakan memakai sandal ataukah sepatu, ya, bila mana memang harus keluar, apalagi sampai ke jalan begitu, di sana banyak ada benda-benda tajam. Jadi jangan sekali-sekali tidak memakai alas kaki. Nah, segeralah pergi ke dokter, ya, ataukah ke rumah sakit bila mana
menemukan ada suatu perubahan-perubahan pada kulit, apakah tergores atau ada bula ya, ataukah ada luka pada daerah kaki. Jadi kita sudah harus mulai waspada. Jadi kalau seandainya ada satu kondisi luka ya, ataukah satu kondisi yang tidak pada lazimnya pada kulit kita, apalagi pada daerah kaki ya, itu mulai kita harus segera untuk melakukan pemeriksaan ke dokter ataukah ke fasilitas kesehatan. Ya, kita tahu Pak Ibu bahwa luka diabetes itu adalah luka yang kronis ya, seperti dalam gambar yang kita lihat di situ ya. Luka diabetes itu sangat berisiko untuk terjadinya infeksi ya. Jadi luka yang kecil itu bisa merembet sampai naik sampai ke lutut, akhirnya diamputasi sampai di lutut. Ya, ini sangat kita sayangkan ya. 75% penderita diabetes memiliki masalah pada kaki ya, dan 76% karena oleh gangguan neuropati. Jadi ini yang paling sering ya. Jadi dengan adanya informasi ini, jadi kita bisa lebih waspada ya buat Bapak Ibu. Nah, saya coba sharing saja ini, nanti kita bisa gambarkan apakah seandainya ada Bapak Ibu yang memiliki luka diabetes di sini, bisa ini stadium luka saya stadium berapa sih gitu ya. Stadium 0 ya, stadium 0 itu artinya tidak terdapat lesi jadi sama sekali ya. Jadi tetapi memang sudah mulai ada tulang-tulang yang menonjol ya. Itu kita lihat di gambar. Stadium 1 ini mulai ada hilang lapisan kulit ya. Jadi sudah mulai ada tampak luka, itu stadium 1 ya. Stadium 2 ini sudah mulai ada penetrasi ke tulang ya. Coba kita lihat ya, jadi lukanya sudah mulai dalam, tendonnya sudah mulai kelihatan, ini yang warna putih ini Bapak Ibu ya. Tendonnya mulai kelihatan, ini sudah stadium 2. Dan kalau stadium 3 ini sudah melibatkan tulangnya. Jadi tulangnya sudah mulai ada yang lepas dan sebagainya ya. Kondisi luka juga semakin jelek ya. Ya tentu sampai menginfeksi pada daerah tendon. Ya, kalau stadium 4 ini sudah mulai gangren. Tapi gangrennya masih terbatas ya. Nah, kalau sudah seperti begini apalagi stadium 5 Bapak Ibu. Ya, ini sudah tanda-tanda kita harus ya berpikir bahwa harus ada perawatan. Kalaupun misalnya masih dilakukan perawatan, itu perawatannya pasti akan lama, membutuhkan biaya yang besar ya. Dan ini tentu mempengaruhi dari sisi psikis ya. Oleh karena ya bagaimanapun namanya luka gangren seperti ini, apalagi sudah mulai ditumbuhi jamur ataukah ada ulat-ulat di dalamnya di situ ya. Saya beberapa kali memang mendapatkan ada pasien yang datang ke rumah sakit sudah dibuka lukanya banyak ulat di dalam ototnya, begitu tersembunyi di bawah otot ya. Jadi itu sangat ini sekali ya, jangankan sampai kita terjadi seperti begini ya. Oke, ini kita harus merubah pola pikir lagi sekarang ya, bahwa kalau misalnya ada luka, maka luka tersebut harus dilakukan perawatan ya, jangan sampai diabaikan ya. Artinya kalau kita sudah melakukan perawatan luka ya, maka kita harus memang sudah melakukan mengawal luka tersebut. Ya, mengawal luka tersebut harapannya adalah luka tersebut harus segera sembuh ya, tidak jatuh ke dalam kondisi yang lebih fatal, jatuh ke dalam gangren ataukah sampai terjadi amputasi. Ya, ini yang saya tekankan untuk di sini bagi Bapak Ibu ya. Nah, perawatan luka itu bisa berbagai macam Bapak Ibu ya. Ada yang memang belum sampai melakukan satu proses debridement ya, hanya melakukan perawatan, bisa kita lakukan sendiri di rumah, perawatan luka, mengganti ataukah membersihkan begitu ya luka-lukanya, atau memang pada akhirnya dalam kondisi luka yang demikian jelek ya, memang harus kita membuang jaringan mati ya, jaringan yang sudah tidak berfungsi di situ, yang mulai ada nanah, mulai ada hitam menghitam ataukah ada warna-warna hijau begitu, memang kita harus keluarkan ya. Nah, pembuangan jaringan mati ini bisa memang dilakukan secara mandiri ya bagi yang memang mampu, atau meminta tolong kepada pihak lain, misalnya pada perawat yang biasa memang melakukan perawatan luka diabetes, atau pergi ke rumah sakit ya. Ya, ini dilakukan nanti proses debridement ya. Ya, tentu ini kalau misalnya ada jaringan yang mati ataukah tulang yang memang harusnya dikeluarkan kalau memang sudah itu
harus kita potong misalnya, ya lakukan pemotongan. Ya, tidak lupa juga karena pada luka tersebut juga ada benda-benda asing ataukah partikel-partikel yang lain yang bisa masih menempel di sana. Ya. Kemudian kita melakukan balutan yang untuk mengontrol kejadian infeksi, ya, ataukah melindungi luka pada trauma. Ya. Nah, ini balutan ini perlu sangat jelas sekali ya. Jadi luka-luka yang diabetes yang masih biasanya ada mengeluarkan cairan ataukah nanah itu memang harus dikontrol. Ya, harus dibalut dia ataukah nanahnya tersebut memang harus disedot, jadi mempergunakan balutan yang memang sesuai gitu ya. Kemudian perawatan luka harus mampu mempertahankan kelembaban, ya, kemudian mempercepat proses penyembuhan luka, mengabsorpsi cairan luka. Ini yang tadi saya bilang, ada pembalutan luka yang memang bisa untuk mengabsorpsi, yaitu menarik ya nanah ataukah cairan yang dihasilkan oleh dari luka tersebut, ya. Nah, ini tentunya kalau misalnya mempergunakan balutan itu memang kita harus bisa dirasakan nyaman ya oleh pasien, tentu harus steril ya. Dan yang penting adalah cost efektif ya. Jadi biaya juga kita harus pertimbangkan karena perawatan luka ini bisa sehari bisa 2-3 kali ya. Bayangkan kalau harganya pembalutan lukanya itu memang juga mahal ya, tentu ini juga akan menyulitkan ya buat para penderita itu ya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi ada luka seperti ini ya, ada luka seperti ini kita memang harus melakukan debridement ya, kita pasti menghilangkan daerah-daerah yang sudah mulai kering dan mulai ada kecoklatan. Ini kita pasti akan hilangkan daerah-daerah ini. Yang daerah di dalam ini yang sudah mulai berwarna seperti nanah ini juga tentu kita harus keluarkan, kita bersihkan ya, supaya apa? Supaya jaringan yang mulai dari dalam ini bisa naik ya. Jadi ini bisa lebih memudahkan jaringan baru itu bisa muncul gitu ya. Nah, ini bisa mempergunakan mechanical debridement ya, ataukah mempergunakan kasa yang kering ataukah kasa yang basah ya, tentu nanti penggunaannya akan disesuaikan ya kondisi luka pada saat itu seperti apa. Ya, tidak lupa ya pasien harus diberikan antibiotika lokal maupun sistemik. Antibiotika lokal ini maksudnya di daerah luka ini diberikan antibiotik ya. Kalau sistemik ini biasanya apakah dia meminum obat antibiotik ataukah memang diberikan suntikan antibiotika ya kalau misalnya berada di rumah sakit ya. Jadi sekali lagi luka itu biasanya memang terapi utamanya adalah antibiotika ya, terapi utamanya adalah antibiotika. Jadi jangan mengabaikan bahwa kalau terjadi luka antibiotika wajib ya, harus. Apakah antibiotika cukup secara topikal saja, apakah berupa salep misalnya dioleskan di tempat luka, ataukah antibiotika yang berupa tablet, ataukah berupa sirup, ataukah berupa suntikan. Nah, itu tergantung dari kondisinya. Ya. Nah, sekarang ini sudah ada anti mikroba dressing. Jadi langsung pada saat kita menutup luka ini sudah ada ada obat yang menempel pada gauze ini atau pada pada perban itu bisa juga membantu ya. Nah, tentu juga nanti ada foam dressing dan penutupan luka bisa sebaiknya sih memakai film yang transparan supaya kita bisa lihat apakah sudah mulai ada nanah yang muncul. Kalau sudah seperti itu memang kita harus ganti perbannya secepat mungkin dan sebagainya. Ya, ini sekali lagi bisa Bapak Ibu lakukan di rumah ataukah bisa memanggil perawat ya, ataukah memang harus ke rumah sakit. Jadi kegiatan yang seperti ini memang harus kita lakukan. Ya, memang tujuan utama dari pengelolaan diabetes adalah yang pertama adalah memang menghilangkan tanda dan keluhan diabetes, ya, artinya mempertahankan kenyamanan dan kesehatannya. Yang kedua adalah tercegahnya dan terhambatnya progresivitas komplikasi, ya, di antaranya adalah mikroangiopati, makroangiopati, ya, neuropati, ya, untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas. Nah, jadi sekali lagi pengendalian untuk diabetes ini tidak hanya melulu pada pengendalian gula darah Bapak Ibu ya, tetapi hal-hal yang lain juga memang kita harus kendalikan ya. Oleh karena apa? Oleh karena diabetes ini tidak berdiri sendiri hanya pada gula darah, tetapi sudah mulai kita berbicara tentang hiperglikemi, tentu gula darahnya, tekanan darahnya juga kita harus kelola ya, berat badan, kemudian lipid ya di dalam darah,
Ya, artinya pengelolaan pasien secara holistik ya, secara menyeluruh ya, baik perawatan mandiri maupun perubahan perilaku. Karena ini kalau kenapa ada perubahan perilaku ya, tentu kalau sudah pasien menderita diabetes apalagi sudah muncul komplikasi itu secara emosional pasti akan berbeda. Ya, pengelolaan kejiwaan juga pasti akan harus kita lakukan gitu ya. Nah, untuk mencapai pengelolaan tersebut, kita memang ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pengaturan makan. Ya, tentu pengaturan makan ini yang dimaksud adalah makanan yang seimbang. Ya, makanan yang seimbang semuanya ya, dari sisi jumlahnya, dari sisi ragamnya, dari sisi bagaimana mengatur jam makannya, ya, tentang formasi karbohidrat berapa persen, protein berapa persen, itu tentunya nanti bisa berkonsultasi dengan dokter gizi klinik ataukah ahli gizi kalau memang ada di sana ya. Yang kedua tentu adalah olahraga atau gerak badan ini ya. Gerak badan memang ini nanti bisa membantu ya pengaturan dari gula darah ya. Oleh sebab itu juga bahwa gerak badan ini juga akan nanti bisa memiliki dampak yang positif ya terhadap pengelolaan gula darah maupun ke arah ke komplikasi yang lain. Ya, kemudian yang ketiga adalah mengenai obat-obatan. Ya, tentu kalau hiperglikemi yang pasti bahwa pasien tersebut harus mendapatkan obat anti diabetes gitu ya. Apakah ini dalam bentuk dalam bentuk oral, tablet, ataukah dalam bentuk suntikan. Ya, ini yang harus kita tetap kita lakukan ya, mengenai apa jenis-jenis obat yang diberikan oleh dokter itu tentu disesuaikan, berapa dosisnya tentu juga disesuaikan dengan kadar dan kondisi tubuh pada saat itu, Bapak Ibu. Ya, obat-obatan ini juga tidak menutup kemungkinan ada tambahan-tambahan vitamin, tambahan suplemen, ya, ataukah makanan kesehatan yang bisa untuk menunjang tercapainya tujuan untuk pengendalian hiperglikemi dan pengendalian dari komplikasi-komplikasi yang terjadi. Ya, jadi sekali lagi pengaturan makan, ya, bahwa kemudian kita harus tetap melakukan gerak badan, artinya olahraga yang teratur, yang sesuai, dan yang ketiga adalah obat-obatan. Ya, ya. Jadi sekali lagi pengobati diabetes tidak hanya untuk menurunkan gula darah, tetapi di sini adalah mencegah terjadinya satu proses komplikasi ataukah kondisi-kondisi yang bisa memang menjadi lanjutan dari perjalanan diabetes itu. Ya, faktor risiko juga kita harus hilangkan ataukah kita harus redam ya, karena kalau tidak faktor risiko juga itu tidak juga akan terus memperberat timbulnya timbulnya diabetes ini. Ya, tadi masalah faktor risiko tadi sudah saya sampaikan. Ada memang faktor risiko yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, misalnya apa? Keturunan. Ya, itu memang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi ada faktor risiko yang bisa kita kendalikan. Ya, contoh berat badan. Ya, tentu kalau berat badan yang berlebih kita bisa kendalikan, turunkan berat badan. Yang kedua misalnya merokok. Ya, faktor risiko merokok. Tentu kita harus punya kemauan untuk menghentikan rokok. Karena rokok pasti punya dampak yang negatif terhadap tubuh kita, ya, terutama juga akan memperberat munculnya diabetes. Ya, kemudian asupan karbohidrat yang berlebih misalnya, ataukah minum minuman yang terlalu manis, yang terlalu banyak, ya, dan sering, itu juga tentu hal-hal yang bisa kita lakukan pengendalian. Jadi sekali lagi, di samping kita menurunkan gula darah, tetapi kita juga harus waspada, kita juga harus bisa mengendalikan faktor-faktor risiko. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya jelaskan ya mengenai 3 faktor utama mengenai neuropati, ya, kemudian buruknya sirkulasi dan menurunnya resistensi terhadap infeksi pada ini adalah faktor yang menyebabkan munculnya dari diabetes, ya, luka diabetes. Nah, ini saya coba gambarkan Bapak Ibu ya. Ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali bagan ini karena ini akan berfungsi pada saat kita mengatakan begini, ini ada produk, ya, ada produk ditawarkan oleh teman, kira-kira produk ini bisa bermanfaat buat diabetes saya enggak? Bisa bermanfaat buat luka diabetes saya tidak? Nah, ini yang Bapak Ibu bisa jadikan sebagai patokan ya. Nah, di warna yang biru di atas saya kasih judul ya kondisi saat ini. Ya, kemudian yang tengah-tengah upaya perbaikannya apa?
dan yang paling kanan adalah hasil yang diharapkan seperti apa. Ya, ini kita contoh karena tadi kan ada 3 hal yang utama ya menyebabkan luka diabetes. Nah, kondisi yang saat ini terjadi adalah ada kondisi neuropati, mikroangiopati, dan makroangiopati. Ya, neuropati kerusakan dari sel-sel saraf, mikroangiopati kerusakan sel-sel pembuluh darah yang kecil, ya, makroangiopati kerusakan dari pembuluh darah yang besar. Ya, ini yang terjadi dalam kondisi diabetes. Nah, upaya mohon maaf. Nah, upaya perbaikan dari kondisi ini apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus memperbaiki sel saraf dan sel-sel pembuluh darahnya. Benar ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kematian dan kerusakan sel saraf dan sel-sel pembuluh darah, yang kita harus perbaiki adalah ya kita memang harus perbaiki sel-sel sarafnya yang mati dan rusak itu. Atau kita kembalikan sel-sel yang mati dan yang sel yang rusak tersebut pada sel-sel pembuluh darah kita. Ya, agar apa? Ya, yang diharapkan adalah fungsi dari sel saraf dan pembuluh darah itu bisa berfungsi kembali secara normal. Nah, ini yang kita sebut sebagai regenerasi sel, Bapak Ibu. Hanya regenerasi sel yang bisa melakukan upaya ini. Ya. Jadi itulah pola pikir kita, ya. Jadi kalau untuk memperbaiki fungsi secara sel, maka sel yang mati yang rusak itu harus diganti. Harus kita perbaiki gitu, ya, perbaiki. Nah, apa yang kita perbaiki? Ya, selnya yang harus kita perbaiki. Berarti di sini ada terjadi regenerasi sel. Nah, kalau nanti ada produk yang mengatakan bahwa ini mampu untuk meregenerasi sel, nah itu perlu kita pertimbangkan. Ya, perlu kita kita setujui bahwa oke, karena produk ini memiliki paten untuk meregenerasi sel, maka ini saya yakini bahwa ini pasti akan memperbaiki kondisi-kondisi neuropati, mikroangiopati maupun makroangiopati saya gitu. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu, ya. Yang kedua, kondisi buruknya sirkulasi darah, ya. Jadi, ya, sebagai faktor yang kedua adalah buruknya sirkulasi darah, ya. Tentu upaya perbaikan kita adalah ayo kita cegah dan perbaiki sumbatan pembuluh darah. Ya. Tadi saya bilang, ya, pembuluh darah yang menuju ke kaki itu adalah pembuluh darah yang sangat jauh dari jantung. Ya, tentunya asupan darah dari jantung ke daerah kaki itu pasti yang lebih sedikit. Ya, yang paling jauh karena tentunya yang paling sedikit. Nah, bayangkan kalau sana sudah paling jauh, ditambah lagi ada sumbatan-sumbatan ya yang ada akibat dari tingginya gula darah yang menyebabkan endapan-endapan di dalam pembuluh darah tersebut, bisa dibayangkan ya, itulah yang terjadi. Makanya di daerah kaki pada penderita diabetes yang sudah mengalami mulai muncul komplikasi, maka suhu kakinya itu mulai dingin. Nah, itu yang menandakan bahwa berkurangnya aliran darah. Maka untuk memperbaiki itu, mari kita akan cegah ataukah perbaiki sumbatan tersebut. Nah, harapannya apa? Harapannya aliran darahnya lancar kembali. Gitu. Nah, jadi kita mulai berpikir, apakah ada produk yang bisa membantu itu, yang bisa melancarkan aliran darah kita? Ya, kalau misalnya dia memiliki paten untuk itu, ya berarti kita juga harus kita harus mempertimbangkan. Oke, kalau memang produk tersebut bisa melancarkan aliran darah saya, bisa memperbaiki, bisa mencegah agregasi misalnya trombosit, ya, mencegah penumpukan plak-plak di dalam pembuluh darah kita, tentu itu juga kita harus pertimbangkan. Ya, harapannya supaya aliran darah mulai bagus, ya. Nah, ini pun juga ditunjang, ya. Kalau misalnya aliran flak di dalam pembuluh darah itu sudah mulai diperbaiki, ditambah lagi dengan perbaikan pada sel-sel pembuluh darah, ya, sel-sel pembuluh darah yang tadi saya sebutkan itu, tentu ini akan bersinergi sekali, Bapak Ibu, ya. Sel darahnya sudah, sel-sel yang membentuk pembuluh darah itu sudah diperbaiki, ya, sehingga permukaannya mulai halus lagi, tidak ada luka-luka yang nanti menyebabkan pencetus terjadinya penumpukan trombosit di sana, ya. Kemudian kerak-kerak yang ada menumpuk sebelumnya itu sudah mulai diperbaiki, dihilangkan,
Nah, tentu kedua proses itu pasti akan membuat aliran darah menuju ke daerah kaki itu akan menjadi lebih bagus. Ya, itu. Nah, kalau keduanya sudah berjalan dengan baik, ya, artinya sel-sel sarafnya mulai bagus, sel-sel pembuluh darahnya mulai bagus, menyebabkan aliran darah ke daerah kaki itu mulai bagus, secara otomatis kemampuan dari daerah kulit pada daerah kaki itu untuk menahan gempuran dari infeksi itu pasti akan bagus. Ya, pasti akan bagus. Itu ceritanya. Ya. Tapi perjalanan ke arah di sana kan itu membutuhkan waktu yang demikian lama. Nah, makanya kalau misalnya saat ini terjadi satu penurunan resistensi terhadap infeksi, maka tubuh harus meningkatkan imunitas. Ya. Atau kalau misalnya sudah terjadi suatu infeksi pada daerah tersebut, kita harus kendalikan infeksinya melalui apa? Perawatan luka. Jadi perawatan luka harus dikerjakan ya untuk mengurangi infeksi. Yang kedua, imunitas tubuh kita harus tingkatkan. Nah, kalau seandainya ada produk yang mampu untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, kita juga harus pertimbangkan itu. Ya, tentunya kita tidak bisa terlepas dari antibiotika ya. Kita wajibkan memang harus ada antibiotika untuk itu. Tetapi kalau misalnya ada yang produknya bisa mensupport kegiatan itu ya, cara kerja dari antibiotika atau meningkatkan kemampuan untuk peningkatan imunitas tubuh kita, kenapa enggak? Nah itu ya. Jadi pola pikir yang seperti ini itu yang nanti kita akan sesuaikan dengan produk-produk apa saja sih yang kita bisa terima ataukah kita bisa support atau kita bisa konsumsi untuk perbaikan kondisi tubuh kita. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan kaitkan dengan produk-produk yang kita miliki saat ini ya. Tadi saya sudah bilang bahwa ada 3 faktor ya. Tadi masalah neuropati itu membutuhkan regenerasi ya. Kita tahu bahwa SOP Subarashi memiliki paten untuk memiliki kandungan yang seperti ini ya. Ada marine placenta, ada sarden peptide, ada fruit flow dan berbagai macam kandungan-kandungan yang lain. Tentunya kandungan-kandungan inilah yang sudah diteliti memiliki suatu paten-paten tertentu yang memang sangat bermanfaat sekali buat penyembuhan luka ya. Nah, kenapa sarden peptide sangat penting di sini ya? Karena ini kan memiliki kemampuan untuk menurunkan tekanan darah. Ya, kita tahu bahwa kondisi pasien diabetes juga memiliki potensi terjadinya hipertensi, misalnya. Ya, kemudian fruit flow peptide ini juga memiliki kemampuan untuk anti trombosit, misalnya. Ya, nah orang yang mengalami diabetes itu pasti mengalami kerusakan pada permukaan epitel-epitel di dalam pembuluh darah. Itu juga akan menimbulkan satu luka-luka kecil dan ini merangsang ya agregasi trombosit. Nah, tentu ini juga sangat bagus sekali karena di sini ada fruit flow peptide yang bisa mengantisipasi anti agregasi trombosit ya. Dengan kandungan-kandungan yang lain juga ya, ada antioksidan yang bisa untuk mencegah radikal bebas ya, ada kondroitin, ada asam amino, ada fiskolagen dan sebagainya. Tentu nutrisi yang bagus ini pasti akan menunjang kesehatan sel dari tubuh kita. Ya, ini yang tadi saya bilang ada paten yang sudah dimiliki oleh produk kita. Ya, ada kemampuan untuk sel regenerasi efek. Ya, ini yang tadi saya bilang bahwa organ sel yang mati dan rusak dari saraf dan pembuluh darah itu memang harus diperbaiki. Kemampuannya ada di sini. Ya, kemudian dia bisa meningkatkan aliran darah, juga ada kemampuannya ada di sini, Bapak Ibu, ya sudah ada diyakini bahwa ini mampu meningkatkan aliran darah. Seperti tadi ya terjadi insufisiensi dari aliran darah menuju ke daerah kaki itu juga memang harus kita tingkatkan. Nah, di samping memang sebagai anti hipertensi dan untuk mencegah clotting daripada aliran darah tersebut. Ini makanan kesehatan yang wajib istilahnya. Kalau saya rekomendasikan pada Bapak Ibu yang menderita diabetes, ya. Ini makanan kesehatan yang wajib. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau saya menderita diabetes apa sih yang paling utama yang saya harus minum? Ya, SOP Subarashi. Jawaban pastinya adalah seperti itu. Ya, karena kalau kita lihat dari paten-paten yang dimiliki, ya. Nah, yang kedua kita sudah mengenal namanya ursukushi, ya. Ursukushi kalau kita bahas satu persatu mengenai kandungan-kandungan ini tentu
juga akan banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang sangat bagus sekali ya. Ada salmon DNA, nanti ada resveratrol, ya ada bakteri-bakteri yang baik di sini nanti akan mampu meningkatkan NK cell dan sebagainya. Nah, NK cell nanti hubungannya kepada apa? Karena paten yang nomor 2 ini. Ya, karena usus-usus ini mampu untuk meningkatkan imunitas. Ya, tadi di dalam 3 faktor yang tadi sebutkan munculnya luka itu adalah karena menurunnya kemampuan kemampuan untuk infeksi pada daerah tersebut. Nah, tentu kita harus tingkatkan imunitas tubuh. Nah, usus-usus mampu untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam hal ini. Nah, jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ya, jadi kesimpulannya bahwa kalau misalnya Bapak Ibu sudah dalam kondisi mengkonsumsi kedua produk ini, itu sudah keputusan yang sangat tepat sekali. Ya, jadi memang kita harus kombinasi kedua-duanya. Tapi kalau misalnya ada satu kondisi yang mengharuskan memilih, ya pilihan mana yang mana kira-kira dok yang paling ini karena kemampuan ekonomi saya misalnya, ya saya sarankan adalah Subarasi. Ya, itu alternatifnya ya. Tapi kalau misalnya mampu sudah melakukan pembelian kedua-duanya, mau untuk mengkonsumsi kedua-duanya, itu alangkah baiknya itu ya. Oke, kita ingin mengharapkan Bapak Ibu misalnya seperti gambar ini yang kita harapkan adalah mulai dari luka ya dengan perawatan luka yang baik, tambah dengan nutrisi, tambah dengan antibiotika, obat-obatan yang diberikan, pengendalian glukosanya, pengendalian hipertensi, pengendalian kolesterol dan sebagainya. Kita harapkan luka yang menganga begini kita akan bisa terjadi penyembuhan luka yang demikian baik gitu ya, sehingga tidak muncul satu komplikasi yang lebih berat sampai akhirnya terjadi gangren atau terjadi amputasi. Itu yang kita tidak harapkan ya. Demikian juga dalam kondisi luka seperti ini, mungkin ini testimoni di beberapa pasien ya. Jadi tanggal 13 Januari dia lukanya seperti ini luka diabetes ya. Kemudian dia sudah mengkonsumsi produk ya, bulan Februari kelihatan seperti begini. Tentu ini sudah melakukan perawatan luka dengan baik juga ya. Sampai akhirnya 3 Maret kondisi luka yang tadinya menganga sudah tertutup sedemikian bagus ya. Jadi satu pengakuan dari pasien yang mengatakan bahwa kemanfaatan dari SOP dalam hal ini mampu melakukan regenerasi, melancarkan aliran darahnya ya dan lain sebagainya. Oke. Bapak Ibu, memang kita ya baik yang menderita diabetes, yang sudah menderita diabetes maupun yang tidak sedang dalam kondisi hiperglikemi, kita memang harus sama-sama mengontrol diabetes kita, mengontrol gula darah kita, supaya hidup kita menjadi tetap sehat, kita panjang umur, ya. Itu yang kita harapkan bersama-sama sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Kita mungkin bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Angga. Oke dok, kita mulai di tanya jawab ya. Ya. Oke. Sorry dok, mau tanya saya minum sudah. Nah, ini ada yang nanya, Dok. Ini udah konsumsi Suba dan Utsu. Sore, Dok, saya mau tanya. Saya udah konsumsi Subarasi dan Utsukusi 1 hari 2 kali. Di pagi jam 5 pagi, 1 Utsu dan 1 Suba. Dan sore jam 3-an itu, saya 1 Utsu sama 1 Suba lagi. Nah, jam 6.30 pagi, makan sarapan. Dan jam 5, saya makan malamnya. Tapi gula puasaku kok nggak stabil di angka 200 ya, dan konsumsi Utsu dan Subanya ditaruh di gelas isi air, dicampur, diaduk jadi satu. Saya udah konsumsi produk ini hampir 1 tahun, tolong penjelasannya dok. Ya, kalau kita mengukur gula darah suatu waktu memang ada kondisi-kondisi yang angkanya memang kita tidak yang kita harapkan ya Bapak Ibu ya. Tentu itu sangat berpengaruh pada asupan kalori atau asupan karbohidrat yang sebelumnya. Itu tentu itu tidak fair kalau misalnya kita hanya mengacu pada nilai angka yang kita lakukan pemeriksaan pada saat itu. Yang kita harus amati adalah apakah memang kita sudah disiplin nggak ya dengan pengaturan makan kita.
Yang pertama ya, karena sekali lagi kita tidak hanya terlepas pemakaian subarasi sama ursukusi ya, tetapi ada faktor-faktor yang lain yang bisa kita harus kendalikan ya. Asupan makanan kita ya, apakah sudah baik, apakah sudah teratur, apakah sudah sesuai nggak dengan aturan mainnya gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya kita memang mengkonsumsi obatannya sudah dikonsumsi dengan teratur, dengan baik tidak? Itu juga kita harus perhatikan ya. Apakah memang sudah melakukan satu kegiatan olahraga misalnya yang memang dianjurkan, kegiatan olahraganya seperti apa, sudah dilakukan tidak? Pengendalian stres juga apakah sudah dilakukan tidak, Bapak Ibu? Ya. Nah, barulah kalau memang kita meyakinkan bahwa hal-hal yang tadi itu sudah kita lakukan, kita mendapatkan memang gula darah kita masih seperti itu ya, dan kita meyakini bahwa produk ini memang bisa bisa memperbaiki, mungkin saja dosis dari produk ini perlu kita naikkan ya, kalau memang kita menginginkan itu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, coba kita kendalikan dulu ya kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan ya. Kalaupun misalnya nanti kita akan mentok pada urusan masalah subarasi dan ursukusi, kalau saya mungkin subarasinya kita naikkan ya, subarasi kita naikkan, bisa satu kali lagi kita naikkan dosisnya ya, sambil kita evaluasi lagi kondisi dari gula darahnya ya. Dan yang paling penting sekali yang saya sampaikan Bapak Ibu ya, usia 1 tahun sudah mengkonsumsi subarasi sampai tidak munculnya komplikasi, itu sebenarnya yang saya inginkan ya, sebab kalau gula darah tidak terkontrol dengan baik, komplikasi pasti akan muncul ya. Nah, ini yang kita harus syukuri Bapak ya, atau Ibu yang menanyakan ini. Kalau dalam 1 tahun kita sudah mengkonsumsi subarasi atau ursukusi, kita memang belum bisa mengendalikan gula darahnya, tapi jangan usah khawatir ya. Itu pasti akan terjadi suatu proses perbaikan yang mungkin kita tidak bisa ukur ya, proses perbaikan itu sampai di mana di dalam tubuh kita. Tapi yang pasti kalau tidak sampai muncul komplikasi seperti tadi saya bilang, itu sudah sangat syukur sekali ya. Itu jawaban saya. Oke. Next. Ini ada yang tanya, tadi kan dokter ada mungkin contohnya dari bisul yang digaruk ya dok ya? Ya. Nah, ini ada yang tanya, mungkin bisa dijawab karena ini emang sebenarnya mungkin pertanyaan yang rada tricky ya. Jadi kalau misalkan saya sering bisulan, apakah itu berarti saya lebih rentan untuk kena diabetes? Kalau saya bisulan, apakah saya rentan timbulnya diabetes? Yes. Tidak juga. Ya, maksudnya jadi, diabetes itu yang yang memperberat terjadinya luka yang sudah muncul ya, ataukah diabetes tersebut memang memiliki kerentanan yang lebih tinggi ya pada daerah-daerah tertentu. Itu maksudnya, Ibu. Oke, jadi gitu ya. Bukannya kayak kita bisulan habis itu jadi gampang kena diabetes. Ngeri banget berarti kalau orang yang jarang makan sayur, yang makan Indomie pakai telur gitu ya. Atau bisulan, alergi ya, alergi makan juga bisa kan gitu. Ya. Oke. Dokter apabila diabetes Dok, ini ada yang pertanyaan bagus nih. Dok, kalau misalkan tingkat diabetesnya udah terkontrol karena penggunaan obat dokter, mungkin obat lain ya bukan obat dokter, penggunaan obat, dan saya konsumsi subarasi secara teratur. Nah, apakah resiko saya untuk terkena diabetes itu masih ada? Maksudnya masih besar nggak? Kalau ada mah kayaknya masih ada ya dok. Cuman masih gimana sih? Masih ada kemungkinan dalam hidup ini saya kena diabetes lagi nggak gitu? Kalau selamanya saya hidup kayak begitu. Mungkin maksudnya penanya ini gini ya, apakah risiko ulang lagi terjadi kenaikan gula darah, apakah masih muncul nggak itu mungkin ya? Saya mungkin perbaiki gitu ya. Ya saya kira yang kita harapkan memang pengendalian gula darah itu yang sudah terkontrol ya. Harapannya adalah tentu dosis
dosis obat atau suntikan itu bisa lebih terkendali, lebih diturunkan. Seperti yang pertama. Yang kedua, jumlah obat anti diabetesnya pasti juga akan diperbaiki ya, ataukah disesuaikan dari 3 macam misalnya jadi 2 macam ataukah 1 macam. Ya, dosisnya misalnya dari dosis tinggi menjadi dosis sedang, berubah jadi dosis rendah gitu misalnya ya. Nah, kalau misalnya nanti suatu saat bahwa dengan dosis yang rendah pun ya gula darahnya sudah juga terkontrol, ya ditambah lagi dengan pola-pola yang lain ya, pola olahraga, pola hidup ya, pengendalian stres dan sebagainya itu sudah berjalan dengan baik. Pengontrolan gula dari sekian bulan juga terjadi dengan kondisi yang baik, ya berarti Bapak Ibu bisa lepas obat dong. Ya. Ya, tentu pasti akan dicoba oleh dokternya gitu. Orang karena semuanya sudah baik kok, sudah normal gitu ya. Tentu harus dilepas ya, harus bebas obat. Itu yang kita harapkan ya. Ya, kalau kita yakini bahwa cara kerja dari Subbarasi maupun Usukusi ini memang sudah meyakinkan bahwa itu yang mampu untuk mempertahankan, karena proses regenerasi sel termasuk pankreas barangkali diperbaiki ya, risiko-risiko komplikasi dari ini juga sudah dicegah dan sebagainya. Ya tentu kita harus teruskan untuk konsumsi itu ya, di samping ada perbaikan sel yang lain pada organ yang lain ya, tidak ada ruginya kita. Jadi Subbarasi maupun Usukusi tidak hanya selalu pada kondisi diabetes tentunya kan, seperti yang kita jelaskan beberapa kali, ini untuk semuanya, semua organ ya. Jadi itu jawaban saya sih Ibu atau Bapak ya. Jadi kalau misalnya sudah terjadi satu kondisi yang normal, ya tentu kita mengharapkan obat yang dikonsumsi itu harapannya tidak lagi kita konsumsi itu. Kalaupun misalnya kita harus konsumsi itu pasti dengan dosis yang sekecil-kecilnya ya, hanya untuk maintenance saja misalnya. Coba. Oke. Nah, ini ada yang tanya lagi, Dok. Dok, produk kita ini kan udah terdaftar di MIMS ya, Dok? Ya. Yes. Ini ada yang dua pertanyaannya kayaknya enggak paten. Ini enaknya sih dijawab sama yang itu ya, kalau yang paten-paten mungkin sama Pak Ernest atau sama siapa gitu. Karena kita yang daftarin kan maksudnya bukan dokter ini nih hanya sebagai ahli kesehatan yang memberikan penjelasan-penjelasan secara ilmiah gitu ya tentang apa-apanya semua patennya. Tapi ini ada pertanyaan yang menarik, Dok. Di publikasi SOP Subbarasi dan Usukusi di MIMS, dosis yang dianjurkan hanya 2 saset per hari. Adakah penjelasan untuk rekomendasi tersebut? Apa mungkin gini, Dok, kayak yang di MIMS itu kan dia nggak tahu ya, maksudnya apa yang kita rasain, kita ada kenapa gitu. Apa mungkin itu normalnya 2 saset per hari aja, Dok, atau gimana? Ya, itu dalam kondisi kita ingin mempertahankan kondisi dalam tetap sehat ya. Itu memang minimal segitu dosisnya. Ya. Karena di MIMS itu kan memang sudah masuk ke ke satu literatur, tentu mereka juga menginginkan ini dosis minimal berapa sih yang Anda harus bisa cantumkan. Ya, itu memang kita harus cantumkan seperti itu. Itu mungkin pertimbangan dari dari kantor ya. Memang kita harus mempertimbangkan seperti itu. Oke. Tapi dalam prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kan itu sesuaikan dengan berat ringannya sakit yang diderita ya. Kemudian adaptasi tubuh juga itu memang masing-masing orang kan beda-beda ya, berbeda-beda tentunya itu. Tapi itu kan disesuaikan nanti dengan dosis. Oke. Ini ada yang tanya kalau untuk diabetes tipe A bisa disembuhin nggak sih, Dok? Kalau diabetes tipe A seharusnya gimana dengan pemakaian Subbarasi? Tipe A itu maksudnya tipe 1 ya? Ya, tipe 1. Ya, tipe 1, tipe 2 ya. Ya. Kalau tipe 1 itu karena memang insulin tidak diproduksi sama sekali ya. Tentu jawabannya adalah memang kita harus tambahkan tambahkan insulin gitu ya. Jadi memang tergantung sekali sama insulin gitu ya. Apakah dengan Subbarasi akan membantu ya? Karena
begini ya. Kenapa insulin sama sekali tidak terbentuk pada pasien yang tipe 1? Itu oleh karena memang sudah ada dari sononya gitu. Jadi pasien memang tidak memiliki insulin sama sekali. Apakah karena memang pankreasnya tidak menghasilkan insulin? Kalau pankreasnya tidak menghasilkan insulin, ada apa kan begitu? Apakah pankreasnya memang tidak berkembang atau memang insulinnya tidak bekerja sama sekali walaupun dia sudah ada sedikit begitu. Nah, dengan adanya Subarasi, apakah ada bisa membantu nggak? Saya juga tidak mengatakan bahwa itu pasti akan membantu, tetapi tidak ada salahnya memang kita mencoba untuk memberikan itu. Siapa tahu memang ada kemukjizatan di situ ya. Ada perbaikan sel pada pankreasnya, ya ada mulai bekerja sel-sel pankreasnya, sel-sel beta terutama yang untuk menghasilkan insulin sedikit seperti itu ya, itu kan akan menjadi lebih bagus lagi gitu kan ya. Walaupun misalnya tidak ada kemampuan untuk memperbaiki sel-sel dari pankreasnya, tetapi fungsi untuk regenerasi sel yang lain kan juga sangat bermanfaat buat penderita yang DM tipe 1 ini. Jadi saya mengarahkan ke sana aja ya. Kalau ada keinginan untuk mengkonsumsi ya tidak ada salahnya ya. Tidak ada ruginya maksud saya. Ya, silakan berikan juga pada DM tipe 1. Oke. Ini juga ada yang tanya, ini mungkin lebih nanya ke tips ya dok ya. Dokter sebagai seorang ahli kesehatan, ini pertanyaannya, dok kalau kita nih orang awam ya, maksudnya kayak saya gitu loh, masyarakat biasa yang nggak punya pengetahuan pengetahuan dalam tentang medis gitu ya dok ya. Apa yang bisa kita sampaikan ke orang yang sebenarnya dia ini menderita diabetes dan menurut kita dan menurut logika kita nih, ini orang nih sebenarnya harus nih konsumsi Subarasi atau Utsugushi gitu loh. Tapi dia nggak mau terima. Ini mungkin nanyanya lebih ke arah tips dari dokter aja ya. Ini bukan ilmiah dok. Kira-kira apa yang harusnya kita kasih tahu ke dia dok? Biar dia mau coba dulu seenggaknya konsumsi. Ya, makanya saya izin share screen lagi ya. Boleh. Apa namanya? Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Ya, ada di gambar tadi apa namanya? Yang saya buatkan 3 macam itu. Jadi ada kondisi saat ini, apa yang kita harus lakukan, dan ini ya. Belum muncul ya. Kayak diulang deh dok, itu nyangkut ya. gitu. Kayak nyangkut ya. Saya stop dulu ya. Sudah muncul ya Pak? Muncul dok. Muncul ya. Nah ini yang mungkin kita harus bisa jelaskan Bapak Ibu ya. Mati lagi ya. Coba ulang lagi aja. Ya, sorry. Nggak apa-apa dong. Ya, udah ya muncul ya. Muncul. Ya ini yang kita bisa jelaskan Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa berbicara dari masalah-masalah yang dia hadapi dalam diabetesnya misalnya. Ya, kalaupun misalnya ini belum muncul ya, kalaupun misalnya pada pasien tersebut tidak mengalami luka misalnya, ya, tetapi yang pasti saya katakan ya, tetapi yang pasti itu sudah terjadi kondisi neuropati, mikroangiopati, dan makroangiopati. Ya, hanya saja ini masalah waktu saja sebenarnya. Ya, masalah waktu saja kapan akan menimbulkan gejala di sini gitu. Dari sini saja kalau kita boleh dibilang menakut-nakuti gitu ya, nakut-nakuti pasien itu mereka pasti akan tergerak. Ya. Kemudian apa yang bisa diberikan kegunaan dari Subarasi itu? Ya kita sampaikan dari sisi regenerasi selnya. Ya, kita sampaikan dari sisi kemampuan untuk memperlancar aliran darahnya. Itu saja dari sana saja kita sudah bisa menjawab ya kekhawatiran apa yang kita khawatirkan pada pasien diabetes itu. Itu sudah langsung mengena dari sana.
Ya, kalau misalnya ya kita mampu untuk menjelaskan tentang paten yang dimiliki dari Subarasi itu. Ya, kita harus berbicara dari sini, Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Itu kalau misalnya kita ngomongin masalah resiko-resiko yang bisa muncul akibat dari diabetes. Ya, regenerasi yang lain kita berbicara tentang perbaikan dari sel-sel pankreasnya. Ya, kita tahu bahwa salah satu dari munculnya diabetes kan oleh karena ketidakmampuan sel pankreas menghasilkan insulin, kan seperti itu. Jadi insulinnya diproduksinya sedikit. Nah, kalau terjadi perbaikan regenerasi pada sel pankreasnya, ya tentu harapannya adalah insulinnya bisa naik. Ya, itu yang selanjutnya. Ataukah perbaikan pada sel-sel otot misalnya untuk menerima glukosa. Ya, tapi itu mungkin tingkat penjelasannya sudah ke tingkat medis ya. Tapi yang paling sederhana adalah regenerasi selnya itu bisa memperbaiki pankreasnya, bisa memperbaiki sel-sel saraf dan sel-sel pembuluh darahnya lah, ya, supaya selnya diperbaiki, fungsi selnya menjadi lebih bagus, ya, risiko-risiko dari terjadinya kematian dan kerusakan sel saraf dan sel pembuluh darah ini bisa tidak terjadi. Ya, harapannya adalah aliran darah juga menjadi lebih lancar. Nah, dengan penjelasan yang sederhana seperti itu biasanya sih mulai mengena sih. Itu tips ya, Bapak Ibu, kalau saya boleh menyampaikan. Ya, itu mungkin Pak Angga ya. Oke. Saya tutup lagi. Oke. Dok, kalau misalkan saya mau tanya, apakah ada efek samping dari penggunaan obat diabetes? Oh iya, udah pasti ginjal, Bu. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Efek samping Pak Angga, efek samping Ya, yang ya. paling jelas itu adalah hipoglikemi. Apa tuh, Dok? Ya, Bisa dijelaskan? hipoglikemi itu menyebabkan gula darah kita langsung drop. Oke. Ya, Oh, itu harus hati-hati. Ya, jadi kita juga harus hati-hati dalam mengkonsumsi obat anti diabetes ataukah menyuntik ya. Pasti di sana akan ada edukasi-edukasi yang harus dilakukan. Ya, kapan harus disuntik, kapan harus makan, kapan harus minum obat, kapan harus makan. Ya, berapa jumlahnya. Kalau kita mau melakukan aktivitas yang agak berat, apa yang harus dilakukan? Karena terkait dengan dosis juga di sana. Nah, itu yang perlu kita harus pantau, Pak. Itu, ya. Itu kalau kita ngomongin risiko ya, risiko. Tapi yang risiko yang lainnya tentu nanti pasti akan berhubungan dengan obat, pasti dengan ya hati, dengan ginjal, pasti ke sana lah ininya. Ya. Ya, tambahan aja. Ya. Oke. Dan ada keluarga anak begini. Oke, ini pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan nanya lebih cocokan SOP 100 atau Subarasi. SOP 100 itu udah jarang loh sekarang, Bu. Dan SOP Subarasi ini emang upgrade dari SOP 100, jadi basically ya sama aja gitu kan. Malah lebih 100, lebih banyak berapa ya, 150% atau berapa gitu kandungan salmonella peptide-nya. Jadi yang pastinya kalau Ibu emang mau nyari salmonella peptide ya udah jelas Subarasi itu udah lebih baik dibandingin SOP 100. Lebih baik dan lebih lengkap. Lebih, betul. Oh iya ya, ada sarden, Ada sarden, ada fruit flow ya. Seperti betul, tadi saya betul. jelasin itu, ya. Oke, ini ada yang tanya, ini pertanyaan kasus sih. Dok, kalau untuk penderita diabetes awal, mungkin penderita diabetes awal ini kayak baru mengalami gejala ya, kita bisa bilang ya. Kira-kira kalau menurut dokter konsumsinya sehari berapa atau kapan? Itu balik lagi sih Ya, sebenarnya tergantung orangnya. Cuman mungkin dokter ada saran nggak, Dok? Kalau baru awal-awal mulai terkena. ya kalau mulai baru terkena ya, kalau memang pasien ini sama sekali belum pernah konsumsi gitu ya, kita mau memperkenalkan dulu ya, seperti saya tadi saya sampaikan,
kita mulai dengan dosis yang kecil dulu ya, misalnya satu suba, 1 ursu gitu ya, sampai kita lihat perubahan-perubahannya. Ya. Nah, itu minimal ya, saya katakan itu minimal ya. Kalau lebih bagusnya lagi ya, sehari 2 saset. Jadi pagi 1, sore 1 suba, 1 ursu, sorenya juga 1 suba, 1 ursu. Itu yang paling lebih amannya di situ sih. Kenapa? Karena sudah menderita sakit ya, walaupun belum muncul misalnya. Ya, itu boleh dipakai lah sebagai acuan aja ya. Oke, ada yang tanya, ini tentang sensei suru. Dok, mohon bantuan karena saya sering megang pasien home care gangren. Gangren atau gangren bilangnya ya. Apakah efektif kalau saya menggunakan sensei suru serum sebagai salah satu bagian dari perawatannya? Mungkin maksudnya juga karena sensei suru kan emang ada salmonophyll peptide gitunya juga ya, Dok. Ya. Topikal. Sepanjang penggunaan topikalnya bisa diaplikasikan ya tidak jadi masalah ya. Cuman kalau ditaruh langsung pada luka, apakah itu akan efektif tidak? Itu aja sih pertimbangannya. Ya. Kemudian kalau saya sepanjang luka yang dirawat itu tidak dalam luas ya, dalam kondisi luas ya. Kemudian permukaan kulitnya juga masih bagus, saya kira itu masih bisa dipertimbangkan ya. Tapi kalau lukanya menganga dan apalagi mungkin harus perlu pembersihan yang lain, itu mungkin sebaiknya dipertimbangkan ya. Akan lebih cocok penggunaannya memakai Subarashi dan Ursukushi kalau saya. Lebih mending pada penggunaan dari dalam ya. Nah, kalau nanti misalnya kulitnya sudah mulai menutup, ya lukanya sudah mulai bagus. Nah, di situ mungkin penggunaan sensei suru bisa akan membantu. Ya, itu pertimbangan saya. Oke, sip. Ini kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi. Tuh, terima kasih dok untuk jawabannya yang barusan dok. Oh ya. Siapa? Oh, ini ada tanya lagi. Dok, untuk lelaki dewasa, kreatin 1,2 minum Subarashi dan Utsukushi, apa bisa bantu normalin kreatin? Kreatinin normal berapa ya? Saya lupa deh. Ya, itu di bawah 1. Ya, 1 ya? Di bawah 1 ya, dok, ya? juga masih normal sih sebenarnya ya. Yang paling penting adalah menjaga bagaimana kualitas ginjal kita sih sebenarnya ya. Artinya kita tidak memperberat fungsi ginjal kita, apakah dia karena ada hipertensi ya, apakah karena ada asam urat, itu sebenarnya yang paling penting ya, yang harus kita kendalikan, bukan masalah Ursukushi ataukah Subarasinya ya. Kalau itu memang bisa mensupport kegiatan pemulihan kondisi tubuh kita, Subarashi maupun Ursukushi ya. Tetapi yang paling penting adalah kita tidak memperberat fungsi ginjal. Ya, memperberat fungsi ginjal itu melalui ya makanan ataukah minuman yang memang sangat kontra sama ginjal kita ya. Kondisi-kondisi hipertensi ya juga pasti akan berpengaruh ke ginjal, diabetes pasti akan berpengaruh ke ginjal. Ya, asam urat yang tinggi, kolesterol yang tinggi juga pasti akan berpengaruh ke sana. Itu yang paling penting yang harus dikendalikan ya. Kalau dengan memakai Ursukushi Subarashi dengan dosis yang seperti itu, ya coba kita lihat kondisinya. Kita bisa cek nanti 6 bulan berikutnya ya. Kalau sepanjang ya Bapak Ibu bisa mempertahankan faktor-faktor risiko yang bisa memperberat ginjal kita. Itu yang paling penting. Siap. Oke. Kalau kapalan di kaki, dok, kapalan di kaki dan habis itu kerasa sakit, nusuk-nusuk, gejala diabetes bukan sih dok? Mungkin yang nggak jarang diketahui orang atau apa, dok? Oh, itu bukan sih. Kalau kapalan yang sakit-sakit itu karena ada infeksi virus biasanya, Pak. Oke. Wow. Ya, itu perlu dilakukan pengangkatan, perlu dioperasi, diangkat aja jaringannya. Oke. Ini pertanyaan penutup. Jadi ini pertanyaan dari saya, dok. Banyak orang di luar sana, banyak banget yang kayak
contoh ya, ini kita belok ke ginjal sedikit ya dok ya, karena Ya. banyak banget kan pertanyaan tentang ginjal. Ada yang bilang, oh iya nih ginjalnya terganggu apa segala macam gitu. Kita tahu kalau kita sebagai orang AFC, kita tahu kalau Subarasi sangat baik untuk ginjal gitu kan. Cuman ada yang ngomong, mungkin ini logikanya orang awam, dok kalau misalkan saya gangguan ginjal, saya makan yang bukan-bukan. Saya makan yang bukan-bukan, bukannya ginjal jadi makin terganggu. Nah, mungkin ada nggak kayak dokter Buana bisa nggak bantu tolong jelasin kenapa sih kok ini bukan makanan yang bukan-bukan, Subarasi dan Utsukushi ini apa, dan apa yang bisa dibantu dari dua produk itu untuk kondisi gangguan ginjal mungkin, atau mungkin ada yang mah atau apa segala macam gitu loh dok. Ya, Subarasi maupun Utsukushi ini kan bukan makanan yang bukan-bukan ya gitu ya. Itu yang paling penting yang kita harus sampaikan. Yang dimaksud makanan yang bukan-bukan itu kan makanan yang memang memperberat fungsi ginjal ya. Seperti tadi yang saya katakan, ada yang memang berefek langsung ke ginjalnya, oleh karena kan ginjal sebagai fungsi ekskresi ya. Di sana kalau dalam ekskresinya dia terpengaruh kan juga nanti ada efek yang lain kan gitu. Nah, sedangkan dalam Subarasi maupun Utsukushi ini kan sudah melalui suatu proses penelitian uji klinis yang malah memiliki paten-paten kan ya. Yang salah satunya adalah melakukan regenerasi sel dan sebagainya. Lalu dalam kondisi gagal ginjal, ya ketakutan misalnya dengan asupan asam amino misalnya, ini kan asam amino yang bukan dalam molekul yang besar gitu. Ini kan masalah nanosize. Jadi ketakutan yang tidak beralasan sebenarnya ya. Nah, pertanyaannya begini, kok setelah sudah minum Subarasi tapi toh juga akhirnya ginjalnya nggak membaik-baik. Ya, kembali lagi, ini yang kita perbaiki ginjal yang sudah berat ya. Yang ginjal yang sudah berat, yang memang sudah end stage begitu, ya tentu kemampuan dari produk kita untuk memperbaiki tentu juga akan sangat berat sekali begitu ya. Ditambah lagi dengan tidak bisa mengendalikan kondisi-kondisi tubuh yang lain, penyakit-penyakit yang lain yang juga memperberat kondisi ginjal dari pasien itu. Ya, jadi memang tidak ada yang salah, tidak ada yang kita yang kita harus ragukan bahwa produk Subarasi maupun Utsukushi ini juga pasti akan memberikan satu dampak yang positif ya. Ya, apalagi saya katakan apalagi bagi penderita bagi orang yang memang belum memiliki penyakit yang ke arah sana gitu ya. Kalau kita membaca satu konsep tentang regenerasi sel Bapak Ibu ya, itu konsepnya adalah menghentikan proses anti-aging sebenarnya, ataukah kita membalikkan kondisi sel menjadi contra aging gitu kan. Jadi kalau sampai itu dikatakan akan mempergerak ginjal dan sebagainya, saya juga tidak setuju untuk itu gitu ya. Tapi ya kita akan kembalikan ke pasien ya, ke orang-orang ya. Kalau yang mana dia akan lebih berat untuk pemahamannya gitu ya. Apakah dia akan ketakutan tentang proteinnya, ataukah kita yang sudah memberikan penjelasan secara medis kepada yang bersangkutan, secara ilmiah kepada yang bersangkutan, ya sekarang pilihannya ada sama mereka gitu ya. Saya kira itu sih mungkin Pak Angga ya. Semoga sih bisa diterima ya. Ya. Pasti bisa. Jadi itu saya tambahin dikit sih, Ya, maksudnya silakan kayak silakan. banyak itu saya juga banyak dok. Jadi kayak ada yang saya udah konsumsi Subarasi sama Utsukushi 1 bulan setiap hari 3 gitu misalkan ya, masing-masing 3, tapi nggak ada apa-apa. Padahal saya misalkan diabetes, tapi tetap aja kadar insulinnya apa segala macam kayak begitu saya masih tetap harus pakai nggak membaik lah intinya gitu ya kita bilang. Kenapa? Itu gini, saya punya analogi teman-teman. Mungkin ini analogi yang untuk kayak orang kayak saya ya, yang awam gitu loh. Mungkin cocok buat teman-teman nih. Jadi misalkan ada satu selang yang emang dia udah kotor banget, ada di depan rumah ya, selang panjang. Ada kotor banget di depan rumah, isinya udah lumut, isinya banyak pasir apa segala macam. Kita mau pakai, kita colok di keran. Apakah itu hanya dalam 1 menit itu selang udah bersih air yang keluar? Kan enggak, karena itu udah lama banget, ada kotor itu udah lama banget, udah kayak setahun mungkin ya. Apakah dengan kotoran yang udah mengendap selama 1 tahun bisa hilang di 5 menit? Kan enggak.
kan kita tetap harus ada proses, kita harus ada tahapannya, kita harus tetap ada Ya. kayak ada ya maksudnya nggak bisa langsung gimana ya, kayak nggak ada yang instan gitu loh. Di sini ini juga Ya. kita bilang ini Subarashi dan Utsugushi bukan obat, cuman kita kan emang hanya membantu, kita membantu untuk ada yang membantu meregenerasi, ada yang bantu mungkin detoksifikasi juga, ada yang bantu apa gitu kan. Jadi kita bukan obat. Jadi peran kita ini bukan kalau lu konsumsi, bukan kalau lu makan lu sembuh kayak minum Panadol, kalau kita pusing oh minum konsumsi Panadol sembuh, enggak begitu loh maksudnya. Kita ini kan pakai proses tahap, kita ini juga harus dengan jaga makan juga ya dok, bener ya dok ya, jaga Betul. makan, kita harus ada jaga gaya hidup juga, jadi ini juga membantu dengan kita ini. Apa mungkin bisa juga karena teman-teman join di EFC nih, konsumsi produknya, terus karena teman-teman mau sehat, pola hidupnya jadi berubah kan bisa aja, berarti efek positif banget tuh ya kan buat teman-teman. Cuman karena ngedengar kita ngomong apa, oh iya oke lah, saya mau coba deh hidup sehat, olahraga setiap sore, ya kan, nasinya dikurangin, sayurnya ditambahin, ini kan bisa aja, nggak ada yang tahu. Jadi balik lagi kalau kita produk ini nih kita hanya untuk membantu, kita nggak bisa yang namanya instan, kita langsung konsumsi. Oke, saya ada sakit, oh saya ada jantung saya terganggu nih, saya sering sesak napas, gangguan jantung, saya konsumsi Subarashi sekali konsumsi 10, besoknya saya harus sembuh, saya nggak mau tahu. Ya, udahlah itu saya nggak bisa kayak gitu itu ya. Nggak ada janji juga ya ke arah sana ya. Betul, betul. Dan apalagi yang kita selama ini ya dok ya, yang kita selama ini kan ngomong seenggaknya terapinya ini 6 bulan ya. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kita udah tahu terapi 6 bulan, ya tolong dibantulah gitu, nggak mungkin dalam 1 hari bisa, oh ya gue mau sembuh. Oke, mukjizat itu ada, gue mau sembuh, besok harus sembuh ya enggak gitu loh. Tetap harus kita nunggu, tetap harus proses dan tahapan. Ya. Tentunya dengan dibantu sama olahraga, makanan sehat, jangan yang aneh-aneh, intinya gitu kan. Oke. Jadi kita juga memperlakukan produk ini dengan bijak ya, memperlakukan tubuh kita juga dengan bijak karena tubuh kita juga punya kemampuan yang berbeda ya. Satu pasien, satu tubuh kita, saya dengan Pak Angga walaupun dengan umur yang sama misalnya begitu ya, tentu kondisi juga akan berbeda gitu. Saya dengan 1 saset sehari sudah seperti ini penampakan saya gitu. Kalau Pak Angga mungkin juga 2 saset, mungkin 3 saset gitu untuk mencapai hasil yang sama gitu. Jadi memang kita tidak bisa menyamakan. Sekali lagi produk ini adalah makanan kesehatan, bukan obat ya. Walaupun kita tadi berbicara tentang diabetes, saya tidak pernah mengatakan bahwa Subarashi dan Utsugushi ini adalah obat diabetes. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Tapi saya berbicara dari sisi patennya, ya dari sisi patennya itu. Tapi kalau Bapak Ibu tadi mengatakan bahwa kok gula darah saya masih tinggi misalnya gitu, ya tadi jawaban saya tuh yang saya tadi sampaikan ya. Kalau ngomongin tentang panas ya demam begitu obatnya adalah Panadol, ya saya setuju, parastamol memang ya. Kalau saya sakit sakit kepala saya minum Panadol boleh nggak? Boleh karena memang patennya memang begitu gitu ya. Tapi kenapa sakit kepala saya nggak hilang-hilang gitu misalnya, ya barangkali juga ada kondisi-kondisi yang lain kan yang bisa menyebabkan sakit kepala yang terus-menerus. Misalnya ada tumor di kepala gitu misalnya, ya pasti akan muncul terus lah sakit kepalanya. Misalnya seperti itu lah. Sama ya kalau kita berbicara tentang Subarashi, Utsugushi ini, kalau kita ngomongin tentang diabetes, kenapa nggak sembuh nggak turun-turun gula darah saya? Ya karena saya memang ini bukan obat untuk diabetesnya. Kita berbicara masalah sel, kita berbicara masalah patennya yang lain-lain gitu. Ya ini mungkin perlu harus sering-sering ikut Zoom ya tentang betul. Tenang, supaya lebih memahami ya. Teman-teman, jangan bersedih, jangan gundah, jangan gulana. Saya setiap minggu temenin. Setiap minggu kalau teman-teman ada yang butuh pertanyaan atau apa, semoga saya bisa jawab, semoga bisa saya bacain gitu kan, biar teman-teman semua juga jadi nambah pengalaman. Asik. Oke, kalau gitu udah sampai di penghujung acara. Terima kasih Dokter Buana. Sama-sama. Lagi-lagi temenin saya. Besok kita ketemu dok. Temenin saya makan dok besok. Boleh. Iya, oke. Ya. Thank you juga teman-teman yang udah
hadir hari ini di acara seminar kesehatan Sabtu ini. Sampai ketemu di hari Senin dan hari Rabunya. Mohon maaf tapi nggak ada LOP karena kita ada acara yang di Bali itu ya tanggal 6. Jadi khusus tanggal 6 kayaknya nggak ada LOP. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi dokter. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, Pak Angga ya. Selamat sore semuanya, sehat Selamat selalu. sore. Sore.